Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ULM Channel, bertemu lagi di program Klinik Arsitektur bersama saya Uswatun Hasanah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan koordinator Prodi Arsitektur FTULM, yakni Dr. Akbar Rahman. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Pak. Iya, ini kita sedang tapping pada siang hari ya, Pak. Semoga selalu semangat. Dan pada kali ini nih, kita akan membahas mengenai konstruksi rumah yang tahan gempa, Pak. Baik. Iya. Menarik nih. Iya, menarik sekali. Karena kalau kita bisa rasakan kali ya, kalau di Kalsel itu kan mungkin bisa dikatakan sangat jarang ya Pak terjadinya gempa. Namun ini tetap menjadi hal yang patut kita bahas juga, karena bencana ini ramai gitu di Indonesia, ini menjadi suatu masalah juga Pak. Betul. Iya, jadi menurut Bapak nih, kalau di daerah Kalsel kira-kira ada nggak ya ancaman mungkin yang masuk sebagai tanda-tanda gempa gitu Pak? Iya, jadi kalau menurut data yang dibagikan oleh BMKG, Pulau Kalimantan itu sendiri memang relatif lebih aman terhadap kegempaan begitu ya. Tapi, nah ini tapinya yang perlu diingat bahwa Kalimantan sendiri, Pulau Kalimantan sendiri itu tidak bebas dari ancaman gempa tadi. Karena kita juga memiliki sesar ya. Memang kalau sesar ini levelnya lebih di bawah dibandingkan megatrust gitu ya, atau lempeng samudra. Nah, jadi di Kalimantan kita bersyukur tidak masuk di wilayah yang terancam dari megatrust gempa itu sendiri, tapi lebih kepada sesar. Nah, di Kalimantan sendiri kita punya sesar aktif, yaitu apa? Sesar Meratus. Nah, ini sampai hari ini masih aktif. Nah, meskipun kegempaannya itu relatif lebih aman ya Pak? Lebih aman karena intensitas gempanya sangat kecil gitu ya, baik itu secara kuantitas maupun di bawah 4 amplitudo. Nah, ini kita bersyukur di Kalimantan Selatan bahwa potensi gempa, ancaman gempa itu relatif lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia, misalkan wilayah Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara Timur, Bali, itu kan masuk ring level 1 gitu ya, sampai di Sulawesi. Sementara ring level 2-nya itu diisi oleh Kepulauan Maluku, Papua. Nah, Kalimantan sendiri itu masuk di ring 3. Jadi kita relatif aman dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, tapi tadi bahwa ancaman gempa itu tetap harus ada. Maka dari itu nanti ketika kita merencanakan bangunan, faktor kegempaan harus diperhatikan. Gitu. Kalau secara umum nih Pak, Bapak melihat konstruksi rumah yang ada di Kalsel ya khususnya, itu apakah sudah menerapkan konsep tersebut? Nah, ini yang menjadi hal penting yang harus kita perhatikan gitu ya. Jangankan di Kalsel, daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, kecenderungan saat ini bangunan-bangunan itu kurang memperhatikan faktor kegempaan ya. Nah, padahal ini sangat mengkhawatirkan begitu, apalagi kalau wilayah kita itu misalkan daerah Sumatera, Pulau Jawa, masuk ke ring 1 tadi, maka itu sangat berbahaya terhadap keamanan kita di dalam rumah jika tidak memperhatikan faktor kegempaan. Nah, apalagi di Kalimantan Selatan, karena intensitas kegempanya kan sangat kecil gitu ya. Kita katakan meskipun kita relatif kecil faktor kebencanaan terhadap gempa itu, tapi itu wajib harus kita perhatikan ya. Itu wajib kita harus perhatikan karena memang juga dari Kementerian PUPR itu mengisyaratkan dari standar nasional Indonesia untuk perhitungan struktur di wilayah Kalimantan Selatan juga itu wajib memperhatikan atau memasukkan komponen kegempaan dalam perhitungan strukturnya. Jadi ini saat ini kita harus wajib memperhatikan itu.
Nah, kalau dilihat-lihat ya Pak, rumah atau rumah-rumah masyarakat mungkin, tapi kalau bangunan yang nasional itu kan sudah rata-rata beton ya Pak. Tapi kalau rumah masyarakat itu mungkin secara umum lebih banyak yang kayu. Tapi secara konstruksi itu lebih kuat yang mana tuh Pak? Nah ini, nah sebelum masuk ke situ kita berbicara tadi bahwa bangunan kekinian kita, bangunan sekarang ini itu cenderung tidak memperhatikan hal kegempaan. Nah coba kita tarik ke belakang dulu, bagaimana sebenarnya kondisi bangunan apa namanya, bangunan tradisional kita sebutkan gitu ya, bangunan tradisional kita di Indonesia yang ternyata kalau kita perhatikan kemudian kita pelajari secara mendalam gitu, bahwa bangunan-bangunan tradisional itu sudah memperhatikan faktor kegempaan di dalamnya. Nah, saya contohkan misalkan di Sulawesi, Pulau Sulawesi itu bagaimana sebuah bangunan itu memperhatikan dari gerakan-gerakan dari tanah akibat dari kegempaan itu, sehingga kemudian pondasi dari bangunan itu tidak ditancapkan ke dalam tanah, tapi diletakkan di atas tanah dengan perantara batu. Jadi ada tanah, kemudian ada batu, lalu pondasi atau tongkat bangunannya gitu ya. Sehingga ini sangat apa namanya ya, sangat memperhatikan faktor gempaan tadi. Ada gaya lateral atau gaya horizontal yang terjadi yang menyebabkan gerakan-gerakan di permukaan tanah itu diredam. Ini adalah kearifan lokal yang sudah dimiliki wilayah-wilayah yang ada di Indonesia begitu kan. Nah ini menjadi hal yang penting. Lalu kemudian apakah material bangunan itu mempengaruhi terhadap faktor kegempaan, kayu, beton dan sebagainya? Sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi ada sedikitnya 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita merancang bangunan dengan memperhatikan faktor kegempaan tadi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana kita meletakkan bangunan kita di atas tanah, pondasi. Pondasi harus sesuai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana material dari bangunan kita. Material secara keseluruhan ini sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan selain itu tadi, faktor lainnya itu adalah gaya-gaya yang terjadi pada proses konstruksi bangunan itu. Yang paling penting diperhatikan adalah kalau berbicara tentang kegempaan adalah gaya horizontal. Nah, gaya horizontal. Kemudian faktor lainnya itu mencakup bagaimana kita perhatikan beban yang ada di dalam bangunan. Kemudian juga bagaimana sistem utilitas dalam bangunan sehingga ketika terjadi gempa itu tidak malah membuat bangunan kita itu crowded gitu ya, menjadi dampak negatif terhadap orang yang tinggal di dalamnya gitu. Dari itu tadi bahan kayu dan beton kalau kita pilih bandingkan mana yang paling baik, ya tentu yang kayu. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya mengenai secara umum bangunan di Kalsel ini kira-kira apakah sudah bisa dikatakan aman, Pak, kalau dinilai secara umum gitu? Nah ini tentu harus kembali melihat bagaimana proses bangunan itu direncanakan di awalnya. Apakah memang kriteria terkait dengan kegempaan itu sudah diperhatikan atau tidak? Nah, namun kemudian saat ini kan faktor kegempaan itu meskipun di Kalimantan itu rendah, tapi itu sudah menjadi bagian penting ya yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita perhatikan di Kalimantan Selatan ini ya, karena lahan kita memang lahan basah, lahan gambut dan rawa, dari faktor penggunaan bahan misalkan, mayoritas bangunan-bangunan kita di Kalimantan Selatan itu masih menggunakan bahan-bahan material yang ringan begitu kan. Nah ini tentu akan sedikit membantulah terkait dengan menghindari dampak kerusakan akibat adanya gaya lateral yang disebabkan oleh kegempaan tadi. Nah itu. Nah mungkin yang perlu diperhatikan kalau melihat kondisi sekarang ini, bangunan yang perlu kita cek itu adalah bangunan-bangunan yang
baru kemudian berbahan beton tadi. Oke. Ini kan bahan materialnya berat gitu ya, dan cenderung di tempat kita ini pondasi itu direncanakan belum memperhatikan faktor kegempaan tadi. Jadi masih ditanam, kemudian ini kan relatif menyatu dengan kondisi tanah, sehingga ketika ada getaran pada bagian permukaan tanah itu akan berdampak langsung terhadap bangunan. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu. Iya. Berarti sudah dari pondasi saja sudah harus memperhatikan ya Pak untuk faktor keamanannya tadi. Betul. Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara bagaimana kemudian kita harus merancang pondasi bangunan misalkan untuk menghindari dampak negatif terhadap bencana itu harus diperhatikan. Oke. Iya. Nah, bergeser sedikit nih Pak dari Kalsel, kita kan lagi ramai juga memperbincangkan mengenai IKN. Nah, IKN ini kan sedang progresnya di Kaltim ya Pak. Nah, itu kira-kira apakah menurut Bapak sendiri apakah sudah aman begitu ya di daerah sana? Ya, di daerah Kalsel tadi ada Sesar Meratus dan tentu di ujungnya kan ada Kabupaten Penajam Utara gitu ya, sebagai ibu kota Nusantara tadi. Dan di Kalimantan Timur sendiri ada sesar juga, yaitu Sesar Tarakan. Ini kan juga berbahaya juga. Tapi ya tadi meskipun sesarnya ada, tapi intensitas intensitas gempanya relatif lebih rendah. Nah, aman atau tidak, tentu IKN di Kalimantan Timur itu lebih aman dibandingkan kalau ibu kota tetap di Jakarta. Oke, Nah, gitu karena ya? di Pulau Jawa itu kan ada megatrust tadi, ya, jadi pergerakan lempeng samudra itu dan benua Asia itu yang relatif berbahaya, dan kan beberapa prediksi penelitian menyebutkan bahwa megatrust itu mengintai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan dampak dari gempa itu sendiri tsunami-nya sangat tinggi. Bahkan ada yang prediksi sampai 30 meter. Wow. Jadi kalau dibandingkan mana yang lebih aman, ibu kota itu tetap di Jakarta atau pindah di Kaltim, maka tentu di Kaltim lebih jauh aman, jauh lebih aman gitu ya. Nah, berarti memang secara geografisnya sudah dipertimbangkan juga ya Pak ya? Ya, pasti pertimbangan-pertimbangan itu menjadi bagian penting dalam menentukan di mana lokasi ibu kota Nusantara yang paling aman, paling tepat, dan juga bisa menjangkau ke seluruh wilayah, gitu kan. Oke. Mungkin menarik nih Pak. Sedikit boleh nggak dijelaskan ya, secara spesifik lagi mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mengkonstruksi sebuah bangunan gitu Pak? Khususnya mungkin di daerah kita, daerah Kalsel, mungkin dari pondasinya seperti apa supaya cocok begitu dengan lahan kita saat ini. Ya, nah, jadi sebenarnya begini ya, kalau Indonesia ini kan ratusan tahun yang lalu itu sudah intensitas gempanya tinggi. Itulah kemudian kenapa kita menemukan bangunan-bangunan tradisional kita itu sudah tanggap terhadap kondisi ini. Misalkan di di Pulau Sulawesi saya katakan tadi kan, bangunan-bangunan itu tidak ditanam atau dimasukkan pondasinya ke dalam tanah, tapi diletakkan di dalam tanah, kemudian ada batu yang menghubungkan antara tanah dengan tongkat dari bangunan itu. Nah, ini kan sudah memperhatikan kegempaan. Apa artinya di sini? Bahwa ketika tanah ini bergerak, batu itu menjadi peredam. Nah, kemudian bangunan pun kalau memiliki dampak terhadap getaran dari tanah itu, dia bergoyang. Nah, tapi beda kalau misalnya pondasi itu ditanam gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan kemudian tanah ketika tanah bergerak, kemudian bangunan juga ikut bergerak, dan ini akan menyebabkan bangunan itu bisa roboh, hancur dan sebagainya. Nah, itu pelajaran penting dari dari kearifan lokal yang sudah ada lama di Indonesia begitu, dan itu bisa kita contoh bagaimana kita kemudian mendesain ulang pondasi kita. Misalkan ketika kita membuat pondasi itu kita perhatikan bahwa gerakan horizontal yang terjadi akibat gempa itu bisa diredam oleh bahan. Nah, sekarang
Peredamnya apa? Kalau tadi contohnya di Sulawesi batu yang diletakkan di atas tanah, kemudian tongkat diletakkan di atasnya. Kalau kita misalkan menggunakan pondasi menerus, yang harus kita gunakan mungkin pasir. Nah, pasir ini yang peredam juga, gitu ya, peredam. Jadi pasir kita letakkan di permukaan tanah, kemudian baru pondasi kita naik, begitu. Nah, sehingga ketika ada gerakan dari tanah itu bisa diredam oleh pasir tadi. Nah, selanjutnya dari pondasi itu kemudian bagaimana kita lihat lagi ke atas, ya, apa-apa yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan beban bangunan kita. Apakah itu beban mati atau beban hidup. Nah, kalau beban mati sendiri itu adalah beban dari konstruksi bangunan kita. Apakah bahan yang tadi dikatakan misalkan pilarnya atau tiangnya itu menggunakan beton atau kayu. Nah, ini jadi salah satu pilihan. Baloknya menggunakan kayu atau beton dan sebagainya. Maka kemudian kalau kita memperhatikan rancangan bangunan anti gempa, maka kita harus memilih bahan-bahan yang ringan. Ya, jadi hindari bahan bangunan yang berat. Nah, kemudian maka kita pilih bahan-bahan untuk bagian atas itu bahan-bahan yang ringan. Kalau ada pilihan kayu kita pakai, gitu kan. Nah, kemudian dari sini kemudian material pengaruh. Kemudian kita harus juga memperhatikan kalau bangunan itu semakin besar, misalkan bukan rumah tinggal tapi kantor atau sekolah, gedung dan sebagainya, maka kita harus menambah perkuatan. Ya, perkuatan dari bangunan itu. Ya, apa yang harus kita perhatikan? Yaitu harus ada perkuatan di luar konstruksi utama dari bangunan itu. Nah, dan sifatnya dia lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya tadi rangka utamanya itu menggunakan beton, penguatnya itu bisa menggunakan baja sebagai pengikat. Jadi ketika ada getaran, dia hanya bergoyang begitu. Nah, ini tentu perlu perlakuan khusus. Nah, ini yang tidak kita temukan saat ini di tempat kita, ya, perkuatan-perkuatan tambahan untuk mengantisipasi gempa. Jadi struktur perkuatan itu memang dikhususkan untuk mengantisipasi kalau terjadi getaran horizontal tadi. Nah, sehingga bangunan itu tidak langsung roboh, tapi dia hanya bergoyang gitu. Oke, kita juga mengetahui nih Pak, bahwa di Jepang itu kan terkenal dengan bangunan yang anti gempa katanya. Nah, mungkin dari konsep mereka itu kira-kira ada nggak gitu poin-poin yang bisa kita juga terapkan di daerah kita ini Pak? Ya, nah jadi menarik sekali ya kalau di Jepang, misalkan Jepang itu intensitas gempanya sangat tinggi, ya, bahkan setiap hari itu ada gempa. Gitu ya. Jadi dan pengalaman pertama saya gempa itu kan di Jepang gitu ya. Jadi saat itu sempat kaget ketika bangunan terasa bergetar. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena tadi di Jepang faktor kegempaan itu sudah menjadi bagian yang harus dimasukkan di dalam sebuah rancangan bangunan. Wajib ya Pak. Wajib. Nah, jadi hanya bergoyang, tapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti gitu. Nah, apa yang harus kita pelajari dari Jepang? Ya, tadi di Jepang kalau misalnya dia mendirikan bangunan pondasi, ya, ini saya perhatikan sendiri di sana bahwa dia buat dulu pondasinya merata, kemudian tadi hubungan antara tanah dengan pondasi itu tidak ditancapkan, tapi dia diletakkan di atasnya. Nah, itu pondasinya menggunakan beton yang cukup masif gitu ya. Kemudian pada bagian atasnya itu lalu kemudian kayu. Nah, jadi kita kalau rumah tinggal tuh jarang kita nemukan bangunan itu dari beton. Kalau di Jepang semua kayu, mulai dari dinding ya kan sampai ke pelapon dan sebagainya itu kayu semua. Nah, kemudian yang menarik juga tadi ada tanah, kemudian ada pondasi, kemudian ada kayu. Nah, hubungan antar bagian ini itu tidak diikat, tidak dimatikan begitu ya. Jadi ketika ada gerakan horizontal akibat gempa tadi, bangunan itu hanya bergeser. Jadi dia hanya bergoyang. Nah, jadi tidak roboh. Nah, jadi kalau mau melihat bangunan bergoyang di Bali itu akibat gempa, di Jepang itu, maka sangat sering kita lihat bahwa karena sistemnya tidak terkunci begitu ya. Nah, jadi hubungannya itu. Nah, kemudian juga
masuk ke interior bangunan juga memang sudah sangat efisien saya lihat ya. Bagaimana dia memperhatikan beban tadi, beban mati dari bangunan itu sudah diperhitungkan. Jadi dia menggunakan bahan material yang ringan. Kemudian beban hidup juga, beban hidupnya apa, misalkan perabot-perabot dan sebagainya yang bisa berpindah-pindah itu dia sudah built-in dengan bangunannya gitu. Jadi sangat jarang kita menemukan di Jepang itu ruang apa namanya interiornya itu ada tambahan perabot, tapi dia built-in gitu ya. Jadi nanti dindingnya sekaligus dijadikan lemari gitu kan. Jadi sangat sedikit perabot-perabot, dan ini kan juga menghindari kalau terjadi getaran tadi perabot bisa apa namanya jatuh menimpa penghuni dan sebagainya begitu kan. Nah, ini sudah diperhatikan sejauh itu gitu. Nah, kemudian kalau bangunan-bangunan tadi bangunan publik, sekolah, gedung dan sebagainya itu semua sudah wajib menambah perkuatan di luar struktur utama dari gedung itu. Nah, jadi kalau kita ke Jepang, kita akan sering melihat bangunan-bangunan itu ada baja ringan yang terekspos keluar dari dinding bangunan, struktur bangunan yang ada, dan itu berada biasanya kalau bentangannya lebar dia berada di ujung-ujung. Nah, ini mengunci dia menambah perkuatan ketika terjadi gerakan-gerakan tadi dia menyebabkan bangunan itu tidak roboh. Nah, jadi itu yang ada di Jepang gitu ya. Iya. Nah, ternyata dari sebelumnya yang apa sudah Bapak jelaskan, termasuk juga ya poin-poin dari Jepang tadi ya Pak. Berarti banyak sekali ilmu yang bisa kita serap begitu ya Pak. Betul. Dari bangunan anti gempa dari Jepang tadi. Nah, sistem utilitasnya juga demikian. Jadi sudah diperhatikan bagaimana sistem utilitas itu dia tidak letakkan di dalam bangunan, tapi dia letakkan terekspos di luar bangunan, sehingga kalau terjadi kebocoran dan sebagainya itu tidak berdampak terhadap kondisi bangunan di dalamnya. Nah, karena memang di Jepang kan wajib itu, karena gempa setiap hari gitu ya, meskipun skalanya kadang-kadang kita tidak merasa, tapi ada saja gempa di Jepang itu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih Pak, mengenai pendapat Bapak. Mungkin kita di masa yang akan datang nih, kita kan sudah menyiapkan konstruksi yang mungkin rumah anti gempa lah bisa dikatakan seperti itu. Nanti kalau kira-kira nih perkiraan, apakah ada ancaman yang lebih lagi tuh Pak? Ya, jadi gini ya, jadi sebenarnya konsep bangunan kita di lahan basah, di rawa, itu kan juga harus memperhatikan bagaimana beban bangunan itu tidak boleh terlalu berat gitu ya. Ini sebenarnya sejalan nih dengan faktor kegempaan. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang lokal. Mungkin yang perlu diperhatikan, kalau di tanah rawa mungkin gerakan itu tidak menyebabkan retakan begitu ya terhadap tanahnya, tapi pergeseran, ekuifaksi, seperti apa yang terjadi di Palu misalkan saat itu. Jadi ketika gempa, maka kemudian terjadi ekuifaksi yang menyebabkan gerakan pada tanah yang membuat tanah itu. Nah, ini yang mungkin akan terjadi juga kalau misalkan sesar Meratus tadi memiliki amplitudo yang tinggi ketika gempa gitu ya. Tapi itu relatif sangat kecil. Relatif sangat kecil kemungkinannya ya, tapi kita tidak perlu khawatir lah terhadap itu. Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita membuat rumah kita itu seringan mungkin sebenarnya. Itu saja dulu. Kemudian bagaimana kita membuat perlakuan khusus terhadap struktur-struktur yang ada di bangunan kita itu diperkuat. Ya. Jadi makanya kemudian di tempat kita ini sebenarnya wajib memperkuat struktur bangunannya, karena beberapa kali terjadi keambrukan itu kan gara-garanya juga strukturnya tidak kuat. Nah, apalagi kalau ini ditambah lagi ada gerakan horizontal dari gerakan tanah tadi, ini tambah tidak aman begitu ya. Maka kemudian struktur kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana kekuatan dari struktur bangunan kita itu agar betul-betul memenuhi standar dulu. Nah, kalau nanti memperhatikan faktor kegempaan, maka kita harus memperkuat lagi struktur yang ada itu, struktur bangunan kita. Kita lihat bagian-bagian mana yang memiliki potensial terjadinya kerusakan fatal jika terjadi getaran akibat gempa. Nah, itu yang harus diperhatikan begitu ya. Nah, itu. Oke.
Terima kasih Bapak. Mungkin dapat kita simpulkan ya Pak, bahwa yang penting bangunan itu bebannya ringan, Ya. begitu. Dan juga pondasinya kalau bisa tidak ditanam ya Pak, Betul. karena supaya jika ada terjadi pergerakan atau pergerakan tanah tadi khususnya ya Pak, bisa bangunan itu lebih dinamis lagi gitu, tidak Nah, sampai. saya tambahkan nih, terutama wilayah-wilayah tadi yang masuk wilayah sesar Meratus ya. Oke. Nah, ini mungkin tanahnya juga keras. Nah, mungkin perlu diperhatikan lah sudah saat ini bagaimana pondasi itu memperhatikan faktor kegempaan. Ya, karena wilayah kita ini kan Kalimantan Selatan itu dibelah oleh pegunungan Meratus kan. Nah, sesar Meratus ternyata masih aktif meskipun relatif lebih rendah, tapi setidaknya kita harus sudah memperhatikan bagaimana struktur itu bisa anti gempa gitu ya. Iya, Nah, itu. betul. Oke, tetap waspada juga ya Pak, Betul. karena kita dari sekarang lah coba buat konstruksi bangunan itu sudah memperhatikan tadi bangunan yang anti atau tahan gempa, atau mungkin bencana-bencana yang lain juga bisa menjadi faktor ini juga ya Pak ya. Betul. Iya gitu. Oke, mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya perbincangan hangat kita Bapak. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, untuk pemirsa jangan lupa like, comment, and share konten ini. Dan juga yang belum subscribe, silahkan tekan tombol lonceng sekarang juga. Karena masih banyak sekali konten yang bermanfaat dan tentunya menarik. Baik, sampai di sini saya Usatun Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.